Kalau nyemplung ke ember, itu air langsung bau apel. Banyak. Misalkan bau buah apel atau airnya, bisa nggak dipakai berwudu? Bisa, karena ini adalah karena perubahan mujawir. Ya, atau air misalkan, air di ember, kita baru beli durian, simpen di luar di sampingnya, ya kan? Wangi itu baunya. Wangi kan? Nah, air bau durian gimana nih? Kan nggak boleh, air kelapanya nggak boleh, air durian nggak boleh. Itu bukan air durian. Air kena bau durian nggak apa-apa, karena mujawir. Kecuali itu durian di jus dulu, dicampur air, bisa. Jelas? Jelas ya? Dilanjut lagi sedikit lagi. Besok pasal baru sudah. Wala bi mujawirin, contohnya ud. Mujawir tadi contohnya apa? Ud, rokrat. Sunda ya, rokrat itu ranting. Atau ya, lebih enaknya lagi tadi contohnya. Ud tadi buhur. Kayu garu tadi, kayu buhur tadi. Kaudin, wadahnin, ya. Atau rantingnya, ud, ya, ranting. Wala bimilhi ma'in, dan juga tidak berpengaruh kalau perubahan air karena garam yang dia prosesnya itu dari cairan atau dari air juga. Maksudnya apa? Milhil bahri, milhil mani itu adalah garam laut. Garam yang dihasilkan dari laut kalau kecampur air asin, itu air di ember kita, boleh nggak dipakai berwudu? Boleh. Nah, jelas ya? Tapi ada garam-garam dari gunung. Garam-garam yang dari gunung itu kalau dicampur dengan air, maka itu tidak boleh dipakai berwudu. Ya, wala biwarakin tanah harum saja, dan juga tidak boleh dia dan tidak merubah, tidak akan merusak air apabila perubahan itu karena dadaunan yang merubah air tersebut. Misalkan punya balon empang, ya kan? Biasa tempat itu di kampung-kampung tuh. Ada pohon di atasnya, daun jatuh, terus berubah air tersebut karena jatuh ke daun. Maka apakah itu merubah air itu tidak boleh lagi dipakai untuk berwudu? Masih boleh dipakai berwudu. Cuma dari yang seluruhnya, bukan tanpa syarat dan ketentuan. Dari semuanya itu ada syarat dan ketentuan. Salah satu syarat dan ketentuannya an la yakuna bi fi'lin fa'ilin. Ya. Pertama, kalau semuanya adanya perbuatan kesengajaan, maka itu tidak bisa ditoleransi. Khusus untuk yang mana? Biwarakin tanah tarab, ya. Untuk dedaunan yang jatuh ke dalam kolam. Buah-buahan yang jatuh ke dalam kolam. Milhin ma'in, garam yang secara sengaja. Itu semuanya kalau semua dengan sengaja dilakukan, maka tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ada sebagian ulama nanti di dalam kitab-kitab yang lain menyatakan bahwa ada yang menyatakan boleh walaupun difi'lin fa'il, illa cuma yang terakhir. Yang terakhir keras. Yang terakhir kalau memang sengaja itu nggak bisa. Oleh seluruh ulama mengatakan demikian, ya. Atau selain disengaja, ittafatat, si dedaunan tadi atau apel yang dimasukkan tadi, ittafatat itu hancur, remuk, bubuk, jadi menyatu. Soal mukhalifat itu nggak bisa. Jadi kalau semua itu air sudah berubah, jelas perubahannya, itu kesimpulannya tidak boleh dipakai berwudu, walaupun tidak terlihat berubah, namun diperkirakan itu. Kalau diperkirakan perkiraan perubahan tadi, ada perkiraan ringan, ada perkiraan kuat, ya, maka itu akan merusak air yang mana tidak bisa digunakan untuk bersuci. Paham tuh? Jadi kita paham? Bisa paham nggak? Paham. Muter-muter di bawah air ya. Muter-muter di bawah air. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau kurang paham atau bertanya tentang air, silakan bertanya. Mohon baru kita mau alam. Ayo bertanya. Tadi Satu dulu. Yang tadi bau besi kan itu alami, boleh. Nah kalau air bersihnya itu pakai filter jadi nggak bau, apa? Air bersih, misalkan air apa bau dari alami, difilter. Oh itu lebih bagus. Jadi nggak hilang bau mandikan. Baunya hilang. Hilang baunya apa? Ini yang bau aja nggak apa-apa, apalagi yang nggak apa. Tapi yang filternya itu di ini nggak? Kan ada batu-batu kayak gitu. Nggak jadi masalah. Kalau jadi filter nggak jadi masalah. Ya, dipakai filter itu nggak jadi masalah.
dia sholatnya nggak sah. Ada yang untuk ozon itu osmosis itu RO itu kan itu membran itu tuh di dalamnya ada sholat, ada campuran syarat api. Coba dicek. RO Ustaz ya? Yang RO tapi tidak semua. Ada yang RO yang seratnya itu kan ada RO dari sintetis, apa namanya rock wool atau glass wool itu ada macam-macam. Nah ini sintetisnya itu ada yang memang bukan sintetis, dia sengaja dicampur dengan bulu-bulu babi, bulu-bulu yang najis. Satu dulu ya. Walau, enggak. Nah kita kalau tahu mah ya jangan ini hijau apa? Kalau yang hijau bisa. Ya hijau pasir dan lain sebagainya ada yang masalah. supaya bening. Itu untuk pembenihan, untuk nyaring. Bagus itu, bagus kalau begini. Ya, Saya bentar ini yang kedua terus yang terakhir ini dulu. Saya yang melanjutkan yang tadi yang RO itu. Yang RO itu kan kita kan nggak tahu ya, kalau misalnya kita beli air kan rata-rata RO semua tuh yang di rumah itu kan kita nggak tahu di sana proses itunya apakah yang pakai bulu babi atau tidak gitu, atau perlu ditanyakan ke yang dia kan mungkin itu Untuk yang belum pernah riset nggak perlu was-was, nggak perlu ragu. nggak perlu ragu, Ya, ya. kita yakini kebanyakan karena sekarang ini sampai sejauh ini kebanyakan masih sintetis dari rock wool atau ini ya membrannya ya. Ya, membrannya, iya, Kalau semua tidak menggunakan yang membrannya itu udah aman. Ya. Lagi diteliti soalnya untuk hewan kayak gini membrannya. Jadi kalau yang nggak tahu, yang belum meneliti, aman aja, jangan was-was. Yes, Insya Allah ya. soalnya di rumah semuanya hampir pakai RO semua air. Yakin aja. Iya. Karena ada udah terdengar dan tercium karena lagi penelitian. Pak Asep. Ustaz, mengenai kita kan biasa kalau ada di suatu daerah tadinya keluarnya dari sumur pompa mungkin bening ya, kita tinggalin di seember buat nanti wudhu atau seember gede buat nanti wudhu, nanti berubah nih jadi kuning, itu kan otomatis perubahan itu kan jadi bau besi gitu ya. Terus kita mau wudhu, kita lewat untuk berkumur, kita kan berkumur mungkin ada sempat atau apa, jadi kita lewat berkumurnya langsung cuci muka itu nggak apa-apa. Kalau pertanyaannya hanya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalau pertanyaannya nggak apa-apa, nggak Tapi apa-apa. ya kita kan mau berkumur itu kan mau besi gitu airnya, Iya. jadi kita lewatin berkumurnya gitu. Apakah Nggak berkumur maksudnya gitu loh. Jadi usahanya ya. Nggak ada kaitan dengan syarat sah, jangan ada kaitan dengan rukun dulu berkumur. Makanya kalau pertanyaannya nggak apa-apa, maka nggak apa-apa. Karena berkumur itu adalah salah satu kesunahan dulu. Nanti kita akan bahas tentang sunnah dulu. Namun kalau semua yang harusnya atau diupayakan, ya sepet-sepet ya kita kan dibuang lagi, nggak diminum. Dan kita tahu itu adalah air mutlak, ya kan? Hanya berubah rasa baunya saja yang memang terciptanya seperti itu. Paham ya? Ini, udah ya, itu. Ini. Ustaz, kalau air lebih dari 2 bulan ini kebanyakan kan yang dibawa besar itu, tapi kalau banyak termasukkan eornya cicak gimana? Gimana? Eornya cicak Ya. itu jadi gimana? Ya. 2 bulan. Lebih dari 2 bulan. Lebih dari 2 bulan. Kemasukan? Selama tidak ada perubahan, tidak berubah. Tidak ada. Kan 2 bulan. Iya. Kan kecil ya itu ya kalau kotorannya. Ya. Ya itu kan antara jijik sama enggak. Kalau duduk nggak jadi masalah. Jangan cek waci. Yang pertanyakan tai Soal cicak. bijinya itu. Jangankan tai cicak, tai orang. Kan kita nggak vulgar gitu ya. Harus jelas. Gitu. Harus jelas ya. Ya. Atau yang gede kelihatan sekalian. Itu nanti kemana? Nanti dibahas di sini. Itu nanti kalau semua hitungan yang ukur masalah, ukur jarak untuk 2 bulan nanti kita akan bahas. Itu ukur jarak antara kotoran tainya tadi dengan dia. Itu jarak antara dia itu ada 2 bulan atau enggak? Paham ya? Kalau dikurang 2 bulan, misalkan aneh soalnya ngalamin dulu pas pesantren di Bandung di ujung sana. Itu main wudhu aja.
sungai sebesar ini karena memang kita nggak tahunya yang setiap sungai sah aja, suci aja ya kan. Lewat itu di hadapan kita. Ini kita ya Allah. Itu sedang jongkok di sana. Jadi ya kita anggapan ikut yang senior gitu wudhu aja sah aja katanya. Kita main pakai aja di sini lewat cuma diginiin doang. Dulu. Nah ternyata kita harus menghitung kubikasi dua kula nggak antara kita sama kotorannya. Ya, kalau sampai di batasan kurang dari 2 kula itu sudah tidak sah. Kalau kubikasinya jaraknya itu di 2 kula, nanti kita akan bahas tentang 2 kula atau kurang dari 2 kula ya, kita akan bahas. Nah, kubikasinya bagaimana? Kubikasinya dengan hasta aja. Minimal lihat dalamnya dulu 1/4 hasta apa enggak? Kalau ada 1/4 hasta, ya kan? Misalkan 1/4 hasta itu 80-an lah, 90-an, ya. 90-an nih. Kedalaman 90-an. Wah, itu 1/4 hasta aja. Segini tambahin aja segini. Ya, cukup. Segini udah biar kotorannya di situ dulu. Dari sini ke kita itu segini. Udah. Tapi kalau ada di dalamnya di sini ya Anda lakuin dulu. Di hadapan mata ini Anda wudhu aja ngeliat gitu kan. Itu nggak sah. Ya, nggak sah. Jadi harus hitung berapa hasta dalam jarak 2 kula ini. Jelas ya? Tapi bagaimana dengan betul nggak Ustaz, kalau misalkan air itu kelihatan ada barang najis akan menjijikkan? Gimana? Menjijikkan. Jijik apa ya bahasanya? Iya. Ini Anda lagi penyamaan. Katanya lebih baik tidak pakai air itu kalau memang dirasa itu menjijikkan. Enggak juga. Cuma nanti kita bahasnya di bab najasa aja. Karena yang dimaksud menjijikkan itu seperti apa? Itu bab najasa. Boleh atau tidaknya ada babnya tersendiri, ya. Makanya tadi untuk jawaban di bab najasa aja. Untuk menggunakan yang menjijikkan itu boleh atau tidak? Nanti kita bahas. Jelas? Jelas. Oh, Tadi dua rahasia pula, ini dari sini. ya. Kita itu kan makanannya jelas ya. Terus kotoran ikannya, tapi saring. Itu boleh pakai. Kotoran ikannya disaring. Airnya disaring. Air kan disaring. Ya. Airnya 2 kula enggak? 2 kula. Airnya 2 kula. Kalau semua airnya 2 kula, tidak ada bau rasa daripada kotoran itu 2 kula ya. Suci. Walaupun sikap sekarang kan ada filter atau kolam. Jadi kan kalau di kolam kan ada filter kan airnya suci lagi aja. Iya. Tapi kalau enggak berbau. Ada bau, ada rasa, ada warna bukan? Kalau cuma nggak ada di 2 kula tadi, ini nggak ada perubahan. Suci. Sama tadi kayak cicak. Ya di 2 kula tadi ya. Kalau kurang dari 2 kula, kalau kolam kecil tuh akuarium. Akuarium itu airnya najis. Ya. Bangkai ikan mah suci. Ingat. Orang berpikiran, tai ikan juga suci kan ya? Bangkainya suci. Enggak lah. Darah ikan najis enggak? Najis lah. Bangkai kan itu kan tempel di badannya dia. Bangkainya aja atau daging ikan aja suci, ya kan? Masa darahnya najis? Najis lah. Ingat. Jadi harus tahu perbedaan. Jadi kalau di 2 kula tadi lihat aja perubahan. Ada bau rasa. Ada gitu ya? Betul. Yang mana tadi kayak gitu aja. Itu kan selama di balong jadi balong itu jadi pertanyaan yang kita itu kan suka awi itu seperti keum. Nah itu masuk mujawir atau mukholid? Kai di keum. Kan itu sengaja masuknya mujawir. Walaupun kelihatan gitu ya. Walaupun baunya terasa juga. Walaupun kelihatan, walaupun terasa baunya. Karena kan itu pertanyaannya bambu ya. Bambu tidak akan keluar itu. Apa namanya? Sari-sari itu. Tidak akan. Ada yang keluar lagi. Tidak akan merubah ya. Gitu. Walaupun sengaja ya. Walaupun ada perubahan, walaupun sengaja. Yang dimaksud yang sengaja di sini kan
apabila kesengajaan itu dari daun-daunannya. Daun-daunannya sengaja sampai berubah, ya sampai berubah karena daunnya. Kalau semua itu tadi bambunya. Lagian kalau balong kan 2 pola. Lebih Apalagi masuk bambu. panjang. Mengubah semuanya bapak nggak apa-apa ya. Kalau sumpah di 20 nggak jadi masalah. Karena itu suci juga, bukan dengan yang najis perubahan. Dengan yang suci. Dengan yang suci. Nggak apa-apa kalau di balong. Ya. Banyak. Ayo. Berurut. Dua lagi berarti. Di perkampungan saya kan ini kan apa saya ini terpengaruhi oleh sawah. Akhirnya mas memang ambil dari pompa bor. Ya. Cuman tergantung suasana si sawah gitu kan. Kalau lagi musim hujan itu jernih dan banyak. Tapi kalau di airnya berkurang, ada bau kaporit, ada bisa menjadi hitam, bisa menjadi bau itu juga apa? Bau Sawah. Bau sawah. Atau bau selokan lah kalau kasarnya. Itu gimana kan? Dan memang ada jalur selokan juga sewaktu itu suka dibuka juga ke sisi sawah. Sumur tapi. Sumur. Pompa ke dalam. Ke dalam. 30 meteran lah. Berubah warna rasanya atau baunya karena perubahan cuaca. Ya. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Selama itu betul dari air tanah. Kan kemarin sudah bahas. Apapun yang keluar dari air di dalam tanah tadi, walaupun bau kotoran, bau tai, bau apa, bau tanah, bau ekstrim lah baunya, bisa nggak dipakai bersuci? Bisa. Kalau kita yakin itu bukan karena kontaminasi ada pipa pabrik yang bocor di dalam, mana itu? Nah, kalau semua tahu ada kontaminasi limbah, ya udah nggak sah, karena ada campuran. Jelas ya? Ya, kasih. Alhamdulillah. Entar dulu. Penyampaian aja katanya pula apa cawah aja Dua pula itu takaran pula itu ukuran pula itu ukuran air. Kalau dibilang apa namanya kubik ini, kalau di hitungan matematikanya kubiknya ya. Kalau di syariatnya pula ada kulatin atau kulata ini kalau gila kulah itu ukuran nanti di bawahnya udah dibahas. Jadi bahas kulah itu kisi-kisi takarannya ya. Karena kan pom itu kan sering masuk. Jadi kan masuk ke pipa. Nah, pada saat kita mengutuk, air itu diperasa sama itu terasa. Boleh dibahas, boleh. Jadi kalau semua itu bisa. Ya. Itu seperti kolam renang ya. Kolam renang kan itu kaporit juga. Bisa ya. Jawabannya tetap bisa. Walaupun nanti ada tafsir ya. Ada tafsir. Hah? Iya. Warna airnya apa? Bening. Dasar airnya berapa banyak? Bahannya suci atau enggak? Ketika dia berubah lalu berubah kembali, ya sama seperti kalau dibilang air yang memang dia itu suci, ada warna, ada rasa, ada bau, ya. Karena kasih ilustrasi dikit aja ya, lebih tinggi, lebih jabarannya lebih panjang lagi soalnya. Kalau bahannya suci, ya, dia ada baunya, ada warnanya, ada rasanya, lalu dicampur di air yang banyak, berubahlah dia di warnanya, di rasanya, di baunya, lalu kembali menjadi putih, bersih, maka hukumnya tetap bersih, ya, maka hukumnya tetap bersih. Harus diketahui untuk air di pam itu suci, bisa digunakan untuk bersuci. Jelas? Jelas. Nanti ada istilah, ada kontroversi, ada beberapa ulama yang menyatakan air pam nggak sah. Kalau Al-Fakir udah masuk ke dalam riset itu kaporitnya bagaimana produksinya, bahasanya dari bahan suci atau najis dan lain sebagainya itu pelajari. Kalau semua dari bahan najis itu kaporit sebanyak itu berubah dengan diam, itu semuanya najis. Kalau bahannya najis, ya itu nanti tafsirnya panjang. Cuma secara sederhana, Anda kesimpulan, Anda berani jawab air suci. Ya. Wala bimujabirin kaudin waduhnin itu
minyak bisa minyak angin. tadi ini hari ranting gitu kan Apa? ada ranting atau apa tadi dahan atau ranting Udin ranting. Doden minyak daun sampai. Minyaknya apa maksudnya? Loh. Misi tadi bukan misi minyak. Oh kalau misi mah tadi ini asyadu sifat. Oh. Nanti akan simpulkan untuk besok. Ini sambil perhatikan soalnya. Ini nanti disimpulkan besok secara teratur, lalu masuk ke dalam bab selanjutnya. Ya, bab air yang bisa digunakan bersuci, namun tidak semua air yang dapat digunakan bersuci. Karena setiap air walaupun boleh digunakan bersuci, memiliki hukum-hukum tersendiri. Terkadang dipakai air itu haram hukumnya, terkadang dipakai makruh hukumnya, mubah hukumnya, sunnah hukumnya, bahkan wajib hukumnya. Ada hukum menggunakan air untuk berwudu, pakai yang mana? Pakai yang seperti apa? Hukumnya ada wajib, sunnah, haram. Nanti kita ketahui besok. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan selalu bermanfaat dunia akhirat. Kita berharap mudah-mudahan hidupnya kita bagi hari ini Allah berikan pahalanya juga untuk orang tua kita yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada. Yang masih ada mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberikan umur panjang, mudah-mudahan Allah berikan husnul khatimah. Dan juga mudah-mudahan untuk yang sudah tidak ada Allah berikan maghfirah wa rahmah dan juga kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biar kita lebih berkah sama-sama baca doa maupun majlisnya. واغفر واستر أنت